Selamat datang di Sejarah Amerika dalam Perang Dingin. Hari ini kita akan membahas salah satu periode paling intens dalam sejarah modern Perang Dingin, sebuah era yang dibatasi oleh ketegangan, konfrontasi ideologis, dan perlombaan senjata nuklir antara dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang Dingin dimulai segera setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, ketika dunia terbagi menjadi dua blok kekuatan yang saling berlawanan. Pada konferensi Yalta, para pemimpin sekutu bertemu untuk membahas masa depan dunia pasca perang. Namun ketegangan mulai muncul di antara Amerika Serikat yang mengedepankan demokrasi dan kapitalisme, dan Uni Soviet yang mendorong komunisme. 1947, Doktrin Truman, AS menyatakan kebijakan untuk menahan penyebaran komunisme yang menjadi dasar dari kebijakan luar negeri selama Perang Dingin. Dengan Doktrin Truman, Presiden Harry S. Truman menetapkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan politik, militer, dan ekonomi kepada semua negara demokratis yang berada di bawah ancaman kekuatan otoriter eksternal atau internal. Doktrin Truman secara efektif mengubah arah kebijakan luar negeri AS dari sikap penarikan diri dari konflik regional yang tidak hanya melibatkan Amerika Serikat secara langsung menjadi kemungkinan intervensi dalam konflik yang jauh. 1947, Rencana Marshall, program bantuan ekonomi AS untuk membangun kembali negara-negara Eropa Barat dan mencegah pengaruh komunisme. Rencana Marshall adalah program ekonomi skala besar pada tahun 1947 hingga 1951 oleh Amerika Serikat yang bertujuan membangun kembali kekuatan ekonomi negara-negara di Eropa setelah Perang Dunia II usai. Inisiatif penanaman diambil dari Sekretaris Negara George Marshall. Pembagian bantuan Rencana Marshall ini tidak hanya untuk negara-negara Eropa, namun juga negara Asia yang terkena imbas dari Perang Dunia II. Selanjutnya kita beralih ke peristiwa penting yang menjadi bukti terjadinya Perang Dingin. Pada tahun 1948, blokade Berlin oleh Uni Soviet menjadi ujian pertama bagi tekad Barat untuk menahan ekspansi komunis. Melalui operasi udara yang luar biasa, sekutu berhasil memasok kebutuhan Berlin Barat. Ini diikuti oleh pembentukan NATO pada tahun 1949, sebuah aliansi militer yang dibentuk untuk melawan ancaman dari timur. 1949, NATO didirikan. Fakta Pertahanan Atlantik Utara didirikan sebagai aliansi militer untuk melawan ancaman Uni Soviet. NATO yang didirikan pada tahun 1949 merupakan aliansi pertahanan militer antara Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara Eropa Barat. NATO bertujuan untuk menahan ekspansi Soviet di Eropa dan menegaskan komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan Eropa. Diplomasi juga digunakan dalam upaya untuk menyelesaikan konflik dan krisis internasional. 1950 hingga 1953, Perang Korea, konflik antara Korea Utara yang didukung Uni Soviet dan Cina, dan Korea Selatan yang didukung AS dan sekutu PBB. Pada tanggal 25 Juni 1950, permusuhan antara Korea Utara dan Korea Selatan pecah dan terus berlanjut hingga 27 Juli 1953. Hal tersebut jelas sangat mengejutkan pemerintahan AS. Menurut pendapat Amerika Serikat, agresi Korea Utara itu tidak terlepas dari adanya dukungan Uni Soviet. Tujuan utama dari penahanan itu adalah mencegah perluasan Uni Soviet, tetapi karena terlambatnya AS dalam menghalang agresi ini, kemudian mendorong tindakan agresi di masa berikutnya, sehingga AS harus melindungi Korea Selatan. Peperangan semenanjung Eropa itu berlangsung dari tahun 1950 hingga 1953 dan berakhirnya perang itu ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan gencatan senjata pada 27 Juli 1953 di Panmunjom. Dunia memasuki masa ketegangan yang tinggi pada Perang Dingin yang ditandai oleh pembangunan tembok Berlin. 1961, pembangunan tembok Berlin. Tembok dibangun oleh Jerman Timur untuk menghentikan pelarian ke barat, menjadi simbol Perang Dingin. Tembok Berlin adalah dinding beton yang dibangun oleh Jerman Timur pada 13 Agustus 1961, memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur, menjadikan Berlin Barat sebagai enclave. Selain tembok, ada menara penjaga dan area terlarang dengan ranjau anti kendaraan. Blok Timur mengklaim tembok ini untuk melindungi warga dari elemen fasis, namun sebenarnya bertujuan mencegah penduduk Berlin Timur melarikan diri ke Berlin Barat. 1962, krisis misil Kuba. Konfrontasi nuklir paling dekat terjadi ketika Uni Soviet menempatkan misil nuklir di Kuba yang nyaris memicu perang nuklir dengan AS. Krisis rudal Kuba pada bulan Oktober 1962 adalah konfrontasi langsung dan berbahaya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin, dan merupakan momen ketika kedua negara adidaya yang paling dekat dengan konflik nuklir. Krisis ini unik dalam beberapa hal, menampilkan perhitungan dan kesalahan perhitungan, serta komunikasi langsung dan rahasia, serta miskomunikasi antara kedua belah pihak. Krisis ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi milik Kuba, sebuah negara komunis di Laut Karibia. Meskipun gagal, penyerbuan ini telah menimbulkan kemarahan Uni Soviet sebagai pemimpin komunis dunia maupun rakyat Kuba sendiri. 1983, pidato Imperium Jahat oleh Reagan. Presiden Reagan menyebut Uni Soviet sebagai imperium jahat, meningkatkan retorika dan ketegangan. Pidato ini disampaikan pada 8 Maret 1983 di hadapan National Association of Evangelicals di Orlando, Florida. Dalam pidato ini, Reagan menyebut Uni Soviet sebagai imperium jahat, menegaskan pandangannya bahwa Uni Soviet merupakan ancaman utama bagi perdamaian dan kebebasan di dunia. Pidato ini mencerminkan kebijakan luar negeri Reagan yang keras terhadap komunisme dan menandai peningkatan ketegangan dalam Perang Dingin, sekaligus memperkuat komitmen Amerika Serikat untuk menentang ekspansi Soviet.
1983, inisiasi SDI atau Star Wars, AS mengumumkan inisiatif pertahanan ruang angkasa untuk melindungi dari serangan nuklir, menambah ketegangan dengan Uni Soviet. SDI adalah usulan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan berupa penggunaan sistem darat dan luar angkasa untuk melindungi Amerika Serikat dari senjata nuklir strategis balistik, rudal balistik antar benua, dan rudal balistik kapal selam. Usulan tersebut disampaikan pada tanggal 23 Maret 1983. Inisiatif ini berfokus pada pertahanan strategis, alih-alih doktrin serangan strategis pendahulunya, kepastian saling menghancurkan. 1987, Perjanjian INF, AS dan Uni Soviet menandatangani perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah untuk menghilangkan seluruh misil jarak menengah dan jarak pendek. INF tahun 1987 mengharuskan Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menghilangkan dan secara permanen menghentikan semua rudal balistik dan jelajah nuklir dan konvensional yang diluncurkan di darat dengan jangkauan 500 hingga 5.500 km. Perjanjian tersebut menandai pertama kalinya negara-negara adidaya sepakat untuk mengurangi persenjataan nuklir mereka, menghilangkan seluruh kategori senjata nuklir, dan melakukan inspeksi lapangan secara ekstensif untuk verifikasi. Sebagai hasil dari perjanjian INF, Amerika Serikat dan Uni Soviet menghancurkan total 2.692 rudal jarak pendek, menengah, dan menengah pada batas waktu penerapan perjanjian tersebut pada tanggal 1 Januari 1991. 1989, jatuhnya tembok Berlin. Tembok Berlin runtuh menjadi simbol runtuhnya pengaruh Uni Soviet di Eropa Timur. Pada 9 November 1989, pembatasan perjalanan mulai melemah di Jerman Timur. Dengan tekad yang kuat, ribuan orang memanjat tembok, menghancurkan dinding menggunakan pahat dan palu. Tembok yang sudah berdiri hampir 30 tahun ini akhirnya runtuh pada tanggal 9 November 1989. 1991, pembubaran Uni Soviet. Uni Soviet resmi dibubarkan pada Desember 1991, menandai akhir dari Perang Dingin. Pembubaran Uni Soviet terjadi pada 26 Desember 1991 setelah serangkaian perubahan politik dan ekonomi yang melemahkan kekuatan pusat. Reformasi ekonomi dan keterbukaan politik yang diinisiasi oleh Mikhail Gorbachev mempercepat tuntutan kemerdekaan di Republik-Republik Soviet. Setelah kudeta yang gagal pada Agustus 1991, banyak running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. A few years later. Before America's Congress, President Truman makes the most momentous speech since the death of Franklin Roosevelt. He declares political war on Soviet Russia. In American eyes, Britain is no longer the bulwark against communist expansion. Great Britain finds itself under the necessity of reducing or liquidating its commitments in several parts of the world, including Greece. As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it. We are the only country able to provide that help. From now on, it means that anti-communist America will make its influence felt in European affairs. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Great responsibilities have been placed upon us by the swift movement of events. I am confident that the Congress will face these responsibilities squarely. Truman points the way to a new foreign policy. Timed to coincide with the sitting of the Moscow Conference, the speech means that the United States now faces up to its international responsibilities. America has decided that her true frontiers are in Europe. I'll do anything, I'll do whatever it takes to...